Halo Optimus People, selamat datang di podcast Optimizing You. Di podcast ini kita akan mendiskusikan topik-topik yang berguna untuk mengoptimalkan potensi baik di dalam diri, di dalam bisnis maupun di dalam organisasi. Saya Ari Silvanus, seorang Human Behavior Coach, dan hari ini kita akan mendiskusikan satu topik yaitu rasa malas. Kalau Optimus People adalah seorang profesional eksekutif ataupun seorang leaders, maka saya rasa episode kali ini akan sangat beneficial buat Optimus People. Saya rasa konsep keliru yang paling sering diadopsi oleh banyak orang mengenai malas ini adalah anggapan bahwa ada yang namanya karakter pemalas. Seolah-olah, katakanlah begini, kalau kita percaya bahwa ada karakter introvert, ada karakter extrovert, dan sains membuktikan itu terajut di dalam DNA. Berarti dari sejak lahir Tuhan sudah menciptakan seseorang itu extrovert, dan Tuhan juga menciptakan beberapa orang lain itu menjadi seorang introvert. Nah, kalau ada yang namanya karakter introvert, karakter extrovert, dan ada yang namanya karakter pemalas, itu berarti kita percaya bahwa dari sejak lahir, bahkan dari sejak kandungan, Tuhan sudah menanamkan DNA yang akan menyebabkan orang itu menjadi seorang pemalas. Dan ini menurut saya bukan sebuah kesimpulan yang didasarkan di atas dasar sains. Karena sains tidak pernah mengatakan bahwa rasa malas itu merupakan sebuah DNA, merupakan sebuah karakter. Rasa malas itu sebetulnya adalah sebuah keputusan, ini sangat penting. Rasa malas itu adalah sebuah keputusan untuk menunda sesuatu yang kita tidak sukai. Saya ulangi sekali lagi. Rasa malas ini sebetulnya adalah keputusan untuk menunda melakukan sesuatu yang kita sebetulnya tidak sukai. Nah, keputusan ini kita lakukan berkali-kali sehingga setiap kali ada sesuatu yang kita tidak suka itu, maka kita ngambil keputusan untuk menunda. Setiap kali tidak ada yang tidak kita sukai, kita ngambil keputusan lagi untuk menunda. Nah, kebiasaan inilah yang menyebabkan seolah-olah kita itu jadi seorang pemalas. Seolah-olah secara karakter kita itu adalah seorang pemalas. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah kita hanya terbiasa untuk menunda melakukan sesuatu setiap kali ada hal yang kita tidak sukai. Nah, bagaimana cara mengantisipasi kebiasaan untuk menunda yang berakhir dengan yang orang bilang sebagai seorang karakter pemalas ini? Mari untuk bisa mengantisipasi, kita perlu melihat bagaimana otak kita bekerja, how our brain works, khususnya mengenai apa kaitannya antara emosi dan pengambilan keputusan. Di episode kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian otak. Kalau Optimus People mengakses episode kali ini dari YouTube, maka saya rasa teman-teman Optimus People akan lebih bisa membayangkan dengan lebih baik, karena di YouTube saya menampilkan sebuah slide yang menggambarkan 3 bagian otak. Ketiga bagian otak itu adalah yang pertama prefrontal cortex, yang kedua adalah amigdala, dan yang ketiga adalah hipokampus. Sekali lagi, ketiga bagian ini adalah prefrontal cortex, amigdala, dan hipokampus. Fungsi basic dari ketiga masing-masing bagian ini adalah prefrontal cortex itu bertanggung jawab untuk hal-hal yang bersifat fungsi eksekutif, seperti berpendapat atau di dalam bahasa Inggris reasoning, atau membuat rencana, atau yang untuk kepentingan episode kali ini dalam hal rasa malas, poin terpenting dari prefrontal cortex ini adalah mengambil keputusan. Ini adalah bagian otak yang memungkinkan kita untuk mempertimbangkan berbagai macam data logis dan akhirnya kita mengambil sebuah keputusan. Bagian yang kedua itu adalah amigdala, dan fungsi utama amigdala dalam episode kali ini itu adalah menganalisa, tapi menganalisanya bukan menganalisa data logis, namun menganalisa data emosi.
Kemudian amigdala ini juga memberikan respon berupa respon emosi. Jadi misalnya kalau kita jatuh cinta kepada seseorang atau saya kasih contoh yang lain, misalnya kita menyukai seseorang, menyukai makanan, maka perasaan suka, perasaan senang seperti dalam bahasa Inggris itu ada kupu-kupu di dalam perut atau di dalam hati. Nah, itu adalah respon emosi. Apakah kita suka atau tidak suka seseorang, percaya atau tidak percaya, itu sebetulnya adalah menganalisa yang berdasarkan emosi, perasaan, bukan hanya analisa berdasarkan logika data. Jadi itu adalah fungsi bagian kedua, yaitu fungsi bagian otak yang disebut dengan amigdala. Bagian yang ketiga adalah hipokampus, dan fungsi hipokampus ini sebetulnya adalah menyimpan ingatan, storage, dan memproses ingatan. Ingatan mana yang harus diambil, ingatan mana yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, itu fungsinya hipokampus. Nah, saya akan berikan contoh misalnya, kalau kita itu bilang, aku malas begitu. Maka sebetulnya yang terjadi itu adalah, ketika kita bilang, aku malas, itu adalah keputusan untuk menunda. Nah, kenapa kok prefrontal cortex kita memutuskan untuk menunda? Karena setelah dia, dalam tanda kutip, anggap aja ilustrasinya, ketika dia berkonsultasi dengan hipokampus, dia menemukan ada pengalaman yang tidak menyenangkan untuk aktivitas itu. Misalnya aktivitas berolahraga. Pengalaman tidak menyenangkannya itu misalnya badan jadi sakit semua. Nah, ketika pengalaman itu diakses, maka otak akan mengingat, iya pada waktu itu ada perasaan yang tidak menyenangkan, badanku jadi sakit semua. Nah, kombinasi segitiga ini antara data pengalaman dari hipokampus dan perasaan yang dianalisa oleh amigdala itu mendorong supaya prefrontal cortex kita memutuskan untuk tidak mau berolahraga. Saya berikan contoh lain, misalnya sekarang dalam topik professional development. Misalnya kita tahu bahwa untuk mengembangkan profesionalisme kita, kita harus membaca buku. Nah, maka langkah pertama, otak kita berkonsultasi dengan hipokampus dan kita menemukan data pengalaman bahwa dulu ketika di sekolah, kita dipaksa untuk belajar melalui membaca buku. Dan perasaan apa yang muncul ketika kita dipaksa belajar membaca buku di sekolah adalah perasaan tersiksa dan terpaksa, sangat-sangat negatif. Maka sekarang ketika kita dewasa, otak kita, terutama prefrontal cortex, akan cenderung, berarti bukan pasti, artinya bisa diubah, tapi kecenderungannya prefrontal cortex kita akan ngambil keputusan tidak mau membaca. Kenapa? Karena aku tidak mau merasakan perasaan tersiksa dan terpaksa, dan karena kita sudah mengambil keputusan untuk tidak mau membaca, maka setelah itu otak kita mencari-cari, dalam tanda kutip, alasan-alasan logis kenapa memang kita tidak perlu membaca buku. Jadi bisa bayangkan ya, kalau misalnya setiap kali kita tahu bahwa harusnya membaca buku, tapi segitiga tadi itu terus-menerus berputar. Setiap kali ada buku yang kita tahu kita mau baca, tapi ingatannya kembali kepada masa sekolah dan perasaan tidak menyenangkan ketika itu, lalu kita memutuskan untuk menunda membaca, dan ini kita lakukan berkali-kali, maka kebiasaan ini yang akan membuat kita menjadi malas membaca. Apapun kesimpulan psikologis yang kita lakukan, biasanya beberapa orang menggunakan kalimat bukan malas membaca, tapi saya bukan tipe orang yang suka membaca. Itu sama aja. Poin utamanya adalah kita sebetulnya membiasakan diri untuk menunda setiap kali sebetulnya kita harus membaca. Lalu kita labelin dengan kata, aku bukan tipe orang yang suka membaca, tapi orang lain mungkin akan bilang bahwa kamu itu malas membaca. Bisa membayangkan? Jadi pada akhirnya sebetulnya rasa malas ini, sekali lagi, seperti yang saya sudah katakan di awal podcast ini, rasa malas itu adalah sebuah keputusan untuk menunda sesuatu yang kita tidak sukai. Dan kita sudah belajar kali ini bahwa kenapa kita tidak menyukai, karena kemungkinan ada hubungan dengan pengalaman di masa lalu. Keputusan ini kita lakukan berkali-kali hingga akhirnya berubah menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita hubungkan
kebiasaan kita menentukan karakter kita, nah itu baru make sense. Tapi bukan seperti yang di awal saya katakan bahwa ada orang yang secara karakter, maksudnya secara bawaan DNA-nya itu pemalas, bukan. Ini adalah keputusan yang kita ulang-ulang berkali-kali. Poin kedua, dengan menyadari cara kerja otak seperti ini, berarti kita sadar bahwa malas di satu topik bukan berarti akan malas di topik yang lain. Misalnya kalau kita itu malas membaca, bukan berarti kita itu akan jadi malas untuk makan, betul kan? Kita bisa sangat disiplin, sangat rajin, sangat agresif untuk makan, tapi malas untuk membaca. Jadi sebetulnya poin utama yang saya ingin optimis people pahami di bagian ini adalah rasa malas itu sifatnya localized, spesifik terjadi karena otak kita mengatakan kamu tidak akan mau melakukan itu karena itu tidak menyenangkan. Dan ketika kita mengizinkan mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang kita sukai, nah disitulah kemungkinan untuk kebiasaan malas, kebiasaan menunda, atau kalau pinjam istilah yang bisa digunakan, karakter malas itu akan mulai tumbuh. Nah, ketika kita membiasakan untuk malas di topik A, malas di topik B, malas di topik C, malas di topik D, nah itulah yang menyebabkan hidup seseorang dikuasai kemalasan. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi jebakan karakter seperti ini? Oke, jadi mari kita lanjutkan logika berpikirnya. Sekali lagi, kalau Optimus People mengakses episode kali ini via YouTube, teman-teman Optimus People akan bisa membayangkan visualisasi dari konsep yang akan kita bahas. Jadi katakanlah topik utamanya masih sama, yaitu membaca buku. Nah, kalau yang sebelumnya baca buku diasosiasikan dengan perasaan tersiksa dan terpaksa, bagaimana kalau misalnya kita ubah? Misalnya kita menciptakan pengalaman dengan membaca buku, kita mendapatkan ilmu baru, dan dengan ilmu baru itu kita mendapatkan uang tambahan, income kita menjadi meningkat. Ketika ada pengalaman ini disimpan di hipokampus, maka amigdala kita juga akan punya referensi emosi yang berbeda ketika terkait dengan aktivitas membaca buku. Mulai ada perasaan senang. Nah, di poin ini, maka prefrontal cortex akan menimbang-nimbang. Apakah dia lebih memilih asosiasi perasaan yang baru ini atau asosiasi perasaan yang lama yang tersiksa dan terpaksa? Kalau kita berhasil melatih, itu kata kunci penting, kalau kita berhasil melatih prefrontal cortex kita untuk lebih fokus pada perasaan baru yang ingin kita latih, maka prefrontal cortex kita akan mulai bisa memutuskan untuk mau bertahan. Perhatikan bahwa goalnya bukan langsung berubah jadi suka membaca buku, tapi setidaknya bertahan. Kenapa? Karena dia punya reason. Dia mau bertahan dan membaca buku demi dapat uang tambahan. Saya tahu bahwa tidak semua hal bisa diasosiasikan dengan uang tambahan. Tapi konsep yang saya ingin sajikan di episode kali ini adalah ketika kita merasa malas melakukan sesuatu, padahal seharusnya sesuatu itu harus kita lakukan, merupakan tanggung jawab kita, merupakan salah satu kunci yang akan membuka perkembangan karir, perkembangan bisnis, maupun perkembangan organisasi kita. Yang harus kita sadari adalah asosiasi pengalaman dan asosiasi perasaan apa yang cenderung menghalangi kita untuk bergerak maju. Hal yang bisa kita lakukan berikutnya adalah ciptakan asosiasi pengganti. Dan asosiasi yang paling baik itu adalah berdasarkan dari pengalaman real, bukan berdasarkan dari hipnotis ataupun kalimat bijak, ataupun kata-kata motivasional, kisah-kisah orang lain yang sukses, bukan. Tapi ciptakan pengalaman versi kita sendiri, bahwa melakukan aktivitas yang menjengkelkan tadi itu bisa menghasilkan pengalaman yang positif. Nah, pengalaman yang positif ini jangan hanya dilakukan satu kali. Lakukan berkali-kali hingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi secara ilustrasi, cara terefektif untuk mengantisipasi rasa malas adalah melawan kebiasaan yang lama, kebiasaan menunda karena kita merasa tidak suka,
dengan menginstal perlahan-lahan kebiasaan yang baru. Jangan bergantung dengan perasaan menyenangkan yang lebih kuat daripada perasaan malas. Not gonna happen. Pelan-pelan ciptakan perasaan yang sekedar mampu untuk bertahan. Ini worthwhile untuk ditempuh. Ini layak untuk diperjuangkan. Lakukan ini berkali-kali, maka kebiasaan yang lama itu akan pudar dan kita akan lebih mampu untuk melawan rasa malas. Kenapa? Karena kita berhasil menginstal sebuah kebiasaan yang baru. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari episode kali ini, kita belajar bahwa rasa malas itu bukan sebuah karakter bawaan. Rasa malas itu adalah sebuah keputusan yang kemudian berubah menjadi sebuah kebiasaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi jebakan rasa malas ini? Yang pertama, ciptakan alasan kenapa kita harus bergerak. Yang kedua, jadikan pengalaman supaya tercipta asosiasi baru di dalam otak kita, dan lakukan pengalaman itu berkali-kali sampai berubah menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Jika Optimus People memiliki pertanyaan, feedback, atau apresiasi, itu akan sangat menggembirakan kami dan menyemangati kami untuk terus-menerus memproduksi episode-episode seperti ini. Berikan pertanyaan, feedback, ataupun apresiasi melalui channel Instagram ataupun YouTube dan LinkedIn. Instagram, YouTube, dan LinkedIn, karena di 3 saluran itu, Instagram, YouTube, dan LinkedIn, kami akan lebih aktif untuk melihat dan menanggapi tanggapan, feedback, ataupun apresiasi dari Optimus People. Jika Optimus People tidak keberatan, maka mohon untuk subscribe dan share podcast ini di segala platform podcast yang Optimus People gunakan, baik itu di Spotify, Google Podcast, Castbox, ataupun iTunes Podcast. Khusus untuk iTunes Podcast, mohon kesediaan untuk memberikan bintang 5 karena itu akan sangat menolong juga untuk algoritma kami di iTunes Store. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Eri Silvanus, founder dari Optimize Academy, Optimizing Potential Within.